Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pada siang hari ini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Saya mohon izin kepada Bapak Ibu semuanya terkait kegiatan kita pada sore hari ini. Mohon izin waktunya untuk beberapa jam ke depan. Baik Bapak Ibu, kita langsung mulai saja. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan pertama yaitu di sini ada pertanyaan pemantik. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Yang pertama pertanyaannya adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira dari ketiga pertanyaan ini Bapak Ibu, apakah pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Pandi mungkin bisa bisa untuk memberikan jawaban setuju atau tidak setuju begitu. Nomor 1, dapat mendisiplinkan anak. Iya sih, tapi sementara gitu kan. Tapi tidak berkelanjutan. Ya. Tapi ya mungkin lebih tepatnya kurang setuju. Walaupun memang bisa mendisiplinkan anak ya pada saat itu saja gitu kan. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya setuju juga, tapi yang harus diterapkan secara kontinu gitu kan. Kemudian ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah sebenarnya yang menjadi pertanyaan ke saya juga sih terkait dengan penghargaan. Ya mungkin kalau dari untuk saya sendiri terkait dengan penghargaan atau pemberian apresiasi itu dapat meningkatkan motivasi untuk lebih giat lagi gitu kan, lebih maju lagi. Tapi ya tergantung siapa yang subjeknya gitu kan. Mungkin banyak anak-anak yang kalau misalkan diberi penghargaan ya ada juga yang mereka tambah semangat, tapi khawatirnya gitu kan malah mereka jadi prioritasnya ke saya ingin mendapatkan sesuatu gitu kan. Nanti khawatirnya kalau misalkan itu jadi ketergantungan, khawatirnya ke situ sih. Khawatirnya ya itu kalau misalkan ada guru yang suka memberikan penghargaan dalam bentuk reward atau benda gitu, nanti suatu hari guru itu nggak ada di situ, pindah diajar oleh guru lain, nggak dikasih lagi penghargaan, maka justru akan melemahkan motivasi belajar anak. Tapi yang perlu kita ketahui terkait dengan penghargaan kan tidak hanya berbentuk barang seperti itu kan. Cukup kita ya kan, nggak bentuk barang aja ya kan. Perasaan juga. Ya maksudnya apresiasi seperti memuji gitu kan, itu kan memberikan sebagai bentuk penghargaan juga sih kepada anak. Mungkin itu saja Pak Taufik. Terima kasih. Baik Pak Nurjaman, silahkan. Baik, terkait dengan yang pertanyaan ini Pak, saya ingin mengatakan yang ketiga. Kalau misalkan hal-hal tadi yang memberikan apresiasi, ya bukan apresiasi dalam bentuk tepuk tangan atau lainnya, memang tidak apa-apa menurut saya Pak, hanya tidak menjadi iming-iming Pak. Jadi kalaupun kita ingin memberikan, jangan dikasih di alasan jawab. Nah nanti kamu pengen ini ya, karena iming-iming itulah yang menjadi motivasi eksternal dan yang hanya bersifat sementara. Terus yang kedua Pak, terkait dengan pemberian penghargaan ini, saya kemarin masih ingat aja gitu ya, lihat anak-anak kita ya, 2 orang nangis ya pas kebagian rapor gitu ya. Kayak kalau deskripsi dan penjelasan dan kenyataan yang paling nampak yaitu ketika penghargaan itu adalah hukuman itu ketika itu.
Jadi mungkin penghargaan bagi satu orang bisa jadi penghargaan, tapi ternyata bagi 2, 3, 4 dan yang lainnya itu merupakan hukuman. Mereka seperti dihukum perdam, mereka sepertinya udah pencapaian yang bagus ya, di ranking 2 kah, di ranking 3 itu kan udah pencapaian juga gitu. Nah, jadi mungkin di sini budaya mengapresiasi usaha itu yang mungkin perlu ditekankan selain mencari atau menggapai penghargaan. Itu Pak, jadi poin dari saya adalah penghargaan boleh tapi tidak iming-iming, tidak di awal. Dan yang kedua adalah terkait dengan ranking tadi, kenyataannya memang ada beberapa yang menjadikannya sebagai hukuman. Padahal Pak, harusnya itu bisa dijadikan motivasi, dijadikan apresiasi untuk diri. Di tahun ini, di semester ini baru sampai sini. Tahun depan kita tingkatin lagi. Mungkin itu Pak topik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Anggi, Pak Nur yang sudah menjawab beberapa pertanyaan dari pertanyaan pemantik pertama. Memberi penghargaan, hukuman, terus pemberian hukuman positif. Inti dari semua itu adalah bagaimana kita bisa merubah anak berperilaku budaya positif, tapi itu berdasarkan faktor internal. Sebenarnya itu yang jadi PR kita itu, di mana mereka bisa berubah itu karena faktor internal tadi. Nah, sudah dipancing juga tadi sebenarnya sama Nur Jaman yang seperti memberikan penghargaan, benar. Kalau di awal itu memang jadinya eksternal karena ada yang alasan mereka berbuat baik. Tetapi kalau setelah itu, nah berarti kan mereka sudah berdiam dulu. Nah itu sudah internal. Jadi untuk menghindari kesalahan-kesalahan itu, berarti PR terberatnya kita itu adalah bagaimana anak-anak ini bisa melakukan perilaku yang positif, tetapi bukan karena suatu alasan dari eksternal. Jadi itu aja sebenarnya buat refleksi kita bersama sebenarnya. Jadi tidak ada lagi alasan nanti bantu ibu ya, atau datang pagi ya, nanti nilainya di plus poin. Nah, nggak ada lagi seperti itu sebenarnya, karena itu jadinya eksternal. Nah, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rini yang sudah menjawab pertanyaan ini. Nanti setelah kita lanjut ke beberapa model, ini hanya pertanyaan pemantik saja Bapak Ibu, nanti akan terjawab di materi selanjutnya, yaitu apakah hukuman itu dapat mencerminkan anak, kemudian apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, atau yang ketiga memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Ini terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab dari pertanyaan pemantik. Baik, kita lanjut. Yaitu dari diseminasi budaya positif di sekolah, itu ada beberapa materi di sini. Yang pertama itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang selanjutnya restitusi 5 posisi kontrol guru dan restitusi segitiga restitusi. Baik, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik Bapak Ibu, perubahan paradigma yang terjadi di sini dicontohkan bagaimana diilustrasikan bagaimana ada A dan B. Nah, jadi kemarin tuh pernah juga sudah dicontohkan oleh Pak Erik ketika itu penjabaran diseminasi budaya positif. Pada saat itu yang maju Bu Asriyah dan Bu Rini kemarin tuh ya, bahwasanya kepalan tangan artinya ilustrasi tersebut adalah yang kita kepal adalah hal yang berharga dari kita. Nah tentu dari hal yang terjadi, tentu kalau menginginkan sesuatu yang dikepalkan orang lain adalah hal yang berharga, tentu orang lain tidak akan mampu dan bisa untuk membuka, walaupun dengan cara apapun, dengan paksaan apapun. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi dari ilustrasi yang tadi, bahwasanya ilustrasi guru mengontrol murid, ya, kemudian ilusinya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa
semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi posisi kita selama ini mungkin bahwasannya kita tidak bisa juga memaksa anak 100% itu untuk melakukan apa yang kita inginkan, tetapi kita hanya bisa sebagai posisi yaitu mengontrol saja. Tetapi untuk memaksa kehendak kita dan kemauan kita, anak tidak bisa mengikuti kita 100%. Maka inilah perubahan paradigma dari teori ini. Nah, kemudian siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, Bapak Ibu? Jadi di sini ada teori yang pertama stimulus respon, kemudian ada yang kedua teori kontrol ataupun pilihan. Nah, kalau di teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi menganggap bahwasannya mungkin kalau di murid anak itu mungkin bisa kita, tapi kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Kemudian kalau perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita selalu menganggap bahwasannya perilaku buruk itu adalah suatu kesalahan. Tetapi kalau di teori kontrol ini semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, kemudian selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain di teori kontrolnya. Kemudian yang selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian selanjutnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Jadi berdasarkan kedua teori ini kita direkomendasikan untuk memilih yaitu teori kontrol atau pilihan. Jadi yang pada akhirnya adalah model berpikir yaitu menang-menang, artinya tidak ada menang ataupun kalah kalau di stimulusnya. Tapi kalau di kontrolnya lebih ke menang dan menang, ya, artinya tahapnya berhasil dan berhasil, begitu Bapak Ibu. Nah, di sini ada konsep disiplin positif dari teori kontrol atau teori pilihan dari William Glass, yaitu bisa jelas Bapak Ibu ya, ininya bagannya di sini. Dari teori kontrol ini yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian kalau di yang kedua, yaitu semua perilaku memiliki tujuan, itu ada teori motivasi. Kemudian teori motivasi ini diturunkan yaitu dari yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini akan arahnya ke makna disiplin tadi, yaitu motivasi ekstrinsik, artinya motivasi ini dari luar. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, ini motivasinya intrinsik dan kemudian akan kembali kepada nilai-nilai kebijakan universal dan keyakinan kelas. Kemudian dari model berpikirnya menang-menang, kemudian kolaborasi dan konsensusnya menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian turun menjadi 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau, manajer. Kemudian diturunkan lagi menjadi segitiga restitusi, ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu keyakinan kelas. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, itu turun menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada bertahan hidup, kemudian yang kedua penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini adalah bagian daripada disiplin positif. Apakah makna disiplin? Di sini disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya
menuju sebuah tujuan. Jadi apa yang dia hargai. Kemudian yang selanjutnya, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini kalau yang ada budaya kita sekarang ini. Nah, kemudian kecenderungannya umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Itu menurut William Glasser. Kemudian dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya, artinya motivasi intrinsik ini adalah motivasi dari diri sendiri, ya, yang keluar dari dalam diri sendiri, kemudian akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Kemudian adanya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, itu tadi dari nilai-nilai yang ada, yaitu kebajikan universal. Kemudian di materi yang kedua yaitu adanya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Baik Bapak Ibu, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang biasanya ini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang biasa dilakukan, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini masih masuk ke dalam kategori yaitu motivasi eksternal, artinya masih motivasi yang berada dari luar, bukan dari dalam diri anak, tetapi masih dari luar, maksudnya dari luar, ya, dorongan dari luar. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini tadi tentang pertanyaan pemantik tadi, ya Bapak Ibu, apakah penghargaan tadi, kalau seandainya nanti saya melakukan hal ini, kira-kira saya dapat apa gitu kan. Nah, ini masih juga masuk ke dalam kategori motivasi eksternal. Baik. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini teori motivasi perilaku manusia ada 3. Yang ketiganya itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini merupakan pertanyaan yang timbul dari dalam diri sendiri. Nah, jadi dari teori motivasi perilaku manusia ini yang kita harapkan adalah anak itu lebih cenderung, yaitu bagaimana dia motivasi internal atau motivasi dari dirinya sendiri, ya. Baik, jadi itu tujuan disiplin positifnya. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, kemudian tadi itu ada teori motivasi. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi, ya. Ada bedanya hukuman antara konsekuensi. Nah, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, karena misalnya di materi PJOK gitu Pak Gif, ya. Misalnya anak nih, kalau kamu telat kamu harus keliling lapangan, ya kan. Nah, tentu sesuatu yang menyakitkan terjadi kepada anak, ya. Mungkin anak akan lelah, kalau dia punya sesak napas mungkin sempur gitu kan. Nah, kemudian kalau konsekuensi yaitu sesuatu yang harus terjadi. Nah, kemudian kalau hukuman membuat anak sakit, kemudian fisik maupun hati untuk jangka atau waktu yang cukup lama. Kemudian kalau konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka yang waktu pendek. Nah, kemudian anak membenci kedisiplinan. Ini kalau hukuman, ya.
anak ini akan membenci kedisiplinan. Kemudian kalau konsekuensi, anak ini menghargai disiplin. Kemudian paksaan kalau di hukuman itu, kalau di konsekuensinya stimulus atau tanggapan. Kemudian yang hukuman ini mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, ini sudah biasanya akan terjadi Bapak Ibu ya. Kemudian kalau di konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Kemudian konsep diri yang buruk itu dari hukuman. Kalau konsekuensinya konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya karena tadi hukuman, jadi anak mencoba untuk menyembunyikan kesalahan yang dia lakukan. Tetapi kalau di konsekuensi ini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman yaitu marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tak dihargai. Contohnya misalnya ketika kita melakukan hukuman kepada anak ketika di depan kelas, ketika dia mungkin tidak mengerti dengan pembelajaran kita, atau dia tidak membawa tugas, akhirnya anak tersebut kita suruh dia berdiri di depan kelas, maka tindakannya adalah termasuk daripada hukuman. Nah nanti pasti yang terjadi adalah anak akan marah, rasa bersalah, dan dia merasa dipermalukan karena posisi dia tadi kan di depan kelas, dipermalukan. Kadang-kadang angkat tangan, kalau saya sekolah dulu memang kayak gitu kan. Angkat tangan, pegang kuping, kaki diangkat, ya kan. Nah itu kalau menurut teori ini ya, bahwasanya hukuman itu memang sebenarnya tidak dibenarkan, karena yang ada dalam diri anak pasti anak akan jengkel juga dia. Wah, guru ini dia akan berpikir yang negatif terhadap kita sebagai guru ya. Nah kemudian kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out ya. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Baik Bapak Ibu, ini ada tindakan guru. Jadi kita bukan tebak-tebak ya, tapi lebih ke ini. Di sini ada tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Bu Asria, bisa Bu Asria? Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita kunci ya jawabannya Bu As. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita kunci jawabannya. Kayak kuis ini ya, wants to be millionaire ya. Kemudian murid diminta untuk push up. Biasa Pak Gifran yang sering ini kan, push up gitu kan. 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Oke, kita kunci. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi kata Pak Gifran. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, Bu Mary jawab tergantung katanya. Kalau misalnya yang dikatakan tergantung tuh kalau misalnya gimana tuh Bu Mary sepatunya, ya? Nah. Bisa hukuman, bisa konsekuensi. Boleh berpendapat Oke? Boleh. Itu bisa menjadi hukuman jika tidak ada kesepakatan sebelumnya. Tapi jika ada kesepakatan itu bisa berubah menjadi konsekuensi. Jadi menurut saya selagi ada kesepakatan sebelumnya
mungkin itu bisa ke konsekuensi, nanti mau diluruskan jika ada yang keliru. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, saya rasa itu jadinya hukuman, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Rini atas masukannya. Baik, nanti ini ada jawabannya nanti ya, kita lihat cekidat ya bersama ya. Oke, kemudian kita lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Gimana Pak Gif? Ini konsekuensi apa hukuman? Oke, Hukuman. harusnya konsekuensi. Karena Ya, harusnya konsekuensi ya, karena kalau misalnya dia datang pas sudah dalam pembelajaran, kalau di lapangan kan praktek itu ada pemanasan. Nah, pemanasan itu biasanya lari keliling lapangan 10 kali bisa gitu. Jadi kalau dia terlambat, itu bukan hukuman karena udah termasuk pemanasan gitu. Karena yang lain juga yang udah masuk juga mengelilingi lapangan 10 kali, berarti kan dia hanya pemanasan juga hitungannya, bukan hukuman ataupun konsekuensi. Gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Pak Gifran. Baik. Jadi Pak Gifran memilihnya konsekuensi ya. Berarti konsekuensi Pak Gifran ya? Enggak, hukuman ya? Enggak, ini kan harus pilih salah satu. Ya. Ya, Lebih kemana arahnya Pak Gifran lebih ke hukuman atau konsekuensi sebenarnya? konsekuensi aja. Konsekuensi ya. Nah. Oke, sekarang kita coba cek dari tindakan guru yang dilakukan, kemudian apakah hukuman ataukah dia konsekuensi. Baik, jadi mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah termasuk hukuman Bapak Ibu ya. Karena tidak ada kesepakatan di dalamnya, jadi ini termasuk hukuman dengan mencatat sebanyak-banyak itu ya. Kemudian yang kedua juga termasuk hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian push up itu termasuk juga hukuman. Jadi kemudian konsekuensi ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Jadi ini konsekuensi. Nanti ada pembahasannya kenapa dia masuk konsekuensi, karena mungkin dia sudah ada menerapkan namanya keyakinan kelas di dalamnya atau kesepakatan bersama ya di dalamnya. Nah, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini hukuman Bapak Ibu ya. Kemudian tadi yang Pak Gifran sebut tadi benar ya, itu konsekuensi. Karena itu konsekuensi ya, karena mungkin Pak Gifran di pembelajaran ini sudah menerapkan apa namanya kesepakatan ya dengan murid. Iya aja lah ya. Ya. Jadi masih lari mengelilingi lapangan basket karena apa? Masih sesuai dengan apa namanya pembelajaran ya. Tetapi kalau misalnya Pak Gifran tidak ada pembelajaran nyuruh anak lapangan basket, nah itu hukuman ya kalau di dalam ininya masih. Nah, ini yang tadi dihukum oleh penghargaan. Jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongan eksternalnya, dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi benar tadi yang disampaikan Bapak Ibu bahwasannya dihukum oleh penghargaan. Nah, ini beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ya, ini menurut Alif Kohn ya. Bahwasannya dihukum oleh penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum. Kemudian ada juga penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan ini merusak hubungan. Jadi kenapa bisa dikategorikan penghargaan ini merusak hubungan? Karena contohnya kalau di kelas tadi ya, karena antara satu dengan
yang lainnya nanti diberikan penghargaan, maka dia akan timbul kecemburuan sosial, sehingga anak tadi hubungannya dengan anak yang ini tidak baik, bahkan anak yang lain dengan kita pun sebagai guru tidak baik. Jadi lebih disarankan yaitu kita untuk melakukan budaya positifnya itu, kita disarankan untuk memberikan itu bukan kalau di ininya, kalau apresiasi ya, kita mengapresiasi saja, tetapi bukan memberikan penghargaan ya, dan pemberian tadi. Mungkin kita memberikan oh kamu bagus sekali ya, hari ini kamu ganteng sekali, rapi sekali kamu hari ini. Nah mungkin itu lebih direkomendasikan ya untuk itu, daripada kita nanti memberikan reward kepada anak, tetapi ujung-ujungnya itu sebenarnya adalah menghukum anak ya, bukan memberikan reward tetapi jatuhnya kepada hukuman kepada anak. Maka kita lebih sarankan untuk lebih untuk mengapresiasi saja. Mungkin wah kamu hari ini rapi sekali gitu ya, mungkin seperti itu. Nah ini juga dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan juga menurunkan kualitas, itu sudah jelas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dan tujuan tidak tercapai, maka akhirnya si anak tadi tidak ingin berkreativitas lagi. Dia akan punya berpikiran, wah kalau saya melakukan hal ini pasti nanti nggak akan diberikan reward lagi sama bapak itu atau ibu itu ya. Jadi kreativitasnya mati, tidak berjalan dengan baik ya. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, ini sudah jelas seperti tadi. Nah ini kira-kira jawaban yang tadi dari pertanyaan pemantik yang pertama tadi ya. Jadi penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Jadi anak itu tidak timbul dari keinginan dia sendiri, tapi lebih daripada ke eksternal ya, dorongan dari luar saja, tidak ada dalam diri dia. Bahwasanya kalau dia melakukan ini pasti akan ada dampak baiknya. Nah itulah motivasi intrinsik. Nah itu yang direkomendasikan, yang diharap-harapkan. Kemudian ada bentuk program kebajikan yang disarankan atau apresiasi ya. Jadi lebih tepatnya kita memberikan kepada anak itu pengakuan secara khusus seperti tadi ya. Misalnya anak tidak mungkin dia sering terlambat dalam mengumpulkan tugas, tapi pada hari itu dia mungkin mengumpulkan tugas itu tepat waktu, maka kita beri pengakuan secara khusus kepada dia. Wah kamu hari ini sudah melakukan hal yang baik ya, sudah mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Jadi kita mengapresiasi. Ternyata dengan pengakuan secara khusus itu, anak itu akan timbul bahwasannya, wah ternyata bapak itu nggak marah-marah lagi kan, kalau misalnya seandainya kita dari tidak memberikan tapi kalau penghargaan, wah nanti kalau saya ngumpul ini nggak dapat ini, kalau saya ngumpul dapat ini, kalau nggak ngumpul saya nggak dapat ini, kan gitu ya. Nah kemudian beri pengakuan secara pribadi itu mungkin lebih tepat kita langsung face to face ya ke anaknya, kita berikan pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid yang bergantian. Jadi ketika kita di kelas misalnya siswa ini bisa menjawab wah terima kasih gitu kan, mengatakan kepada si anak tadi, supaya beri pengakuan kepada dia bergantian, nanti si B, si A, si C ya. Jadi semua bergantian. Jadi selama ini mungkin saya juga merasakan hal yang itu. Jadi ketika ada anak yang mampu dan paham, ujung-ujungnya mungkin saya pribadi juga seperti itu. Jadi saya tidak hanya satu fokus kepada satu murid saja memberikan pengakuan itu, tetapi tidak bergantian ya. Jadi ini pun timbul juga pemikiran anak yang nanti tidak baik ya. Nah, jadi tidak ada nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Nah kemudian yang selanjutnya beri pengakuan secara konsisten. Jadi kita memberikan pengakuan itu kepada murid secara konsisten, artinya secara berkelanjutan. Kemudian fokus kepada proses. Maka apa yang terjadi yang telah kita lakukan itu prosesnya kita jalani saja. Nanti prosesnya perlahan dia akan berjalan dengan apa yang kita harapkan. Tetapi kita lebih ke proses, yaitu kita melakukan tahapan demi tahapan. Nah mungkin contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan ini misalnya pembuka
kemarin saya perhatikan mungkin kalimatnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah kemudian nilai kebajikan yang didapat, rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasinya pada saat mendorong murid baru di kelas kita. Kemudian selanjutnya saya menghargai, kemudian nilai kebajikannya kepedulian, kemudian situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah ini contoh-contoh apresiasi kebajikannya. Kemudian pembukanya terima kasih, kemudian nilai kebajikannya rasa tanggung jawab, kemudian situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi ini contoh-contoh pengakuan yang perlu kita apresiasi dan ada unsur nilai kebajikan di dalamnya. Kemudian selanjutnya apa itu restitusi? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dari Dain Gosen ya restitusinya. Nah dari restitusi ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dari restitusi yang bersifatnya hukuman, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Nah jadi kalau identitas gagal yaitu dari segi hukuman, maka sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kepada diri anak. Nah ini tadi sudah saya bacakan juga. Nah kemudian pada akhirnya pasti akan berbentuk negatif, ya ujung-ujungnya negatif. Seperti tadi kita memberikan hukuman kepada anak berdiri di depan kelas karena mungkin tidak mengerjakan tugas latihan matematika, maka ini sebenarnya yang akan timbul adalah hal yang negatif karena di dalam hati anak pasti ada rasa jengkel dan dendam. Karena saya pernah mengalami itu, ya ketika saya dulu sekolah masih memperlakukan yang seperti itu kan, hukuman sifatnya pasti kita ada rasa jengkel, kecewa kan. Oh lihat aja bapak ini nanti ya, awas kau kan. Nah, jadi ini pasti terjadi ya dan ini sifatnya negatif. Nah jadi kalau identitas sukses itu Bapak Ibu, ini dari budaya disiplinnya itu lebih direkomendasikan yaitu tentang restitusi. Konsekuensi pun itu masih sifatnya netral ya. Kalau konsekuensi, pemberi konsekuensi itu antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman masih negatif, kalau dia konsekuensi ini lebih ke netral, artinya dia tidak ke terlalu yang negatif, juga tidak terlalu yang ke hal yang positif. Tetapi yang lebih direkomendasikan oleh Dain Gosen ya, bahwasannya yang lebih direkomendasikan itu kita memiliki yang namanya restitusi. Ini akan menghasilkan budaya yang positif dari dalam diri anak. Yang pertama itu adanya restitusi merupakan pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid anak itu dalam jangka waktu panjang karena kita tidak ada melakukan hal-hal yang menghukum sifatnya. Kemudian korban mendapatkan ganti. Nah kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi setelah kita melakukan restitusi itu anak mendapatkan penguatan, bukan kita jadikan dia suatu kesalahan yang bertubi-tubi. Udah dia kesalahan kita marah pula kan. Nah itu lebih memang menghukum betul ya. Jadi anak ini lebih benar-benar dihukum, sudah tidak buat tugas dihukum pula. Nah, apa itu Bunda? Enggak, supaya semangat kita ya. Baik. Kemudian murid ini diajarkan untuk belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Ya. Oke. Tenang Pak Anggi ya. Sebentar. Memang itu disiapkan di pertengahan. Kemudian fokus ada pada pemecahan masalah dalam jangka yang panjang. Jadi fokusnya bukan mencari kesalahan-kesalahan murid. Selama ini kita mencari ngorek-ngorek kesalahan murid, ya kan? Bukan mencari solusinya, tetapi lebih mencari kesalahan yang ada pada diri murid. Kenapa kamu datang terlambat?
pasti anak dengar suara kita aja, anak udah, kenapa kamu dan terlambat, dia udah gak mau jawab kan, biasanya kayak gitu. Kamu ini telat terus ya. Ini yang baik, yang ketika anak terlambat itu, yang baiknya kita hadirkan anak, ya, kita lakukan dengan restitusi, ya, dengan validasi, menstabilkan identitasnya. Artinya bahwasanya berbuat kesalahan itu kan memang manusiawi ya. Nah, jadi anak itu dapat penguatan, ya kan? Setiap manusia kan pasti punya kesalahan. Ya. Nah, itulah untuk menstabilkan identitas dia. Oh, berarti bapak ini juga punya salah kan gitu ya. Jadi nggak boleh langsung emosi ya. nggak boleh bu, ya, nggak boleh emosi. Panggil nggak boleh emosi, ya. Jadi harus memang sebenarnya proses ini memang agak lebay sedikit bapak ibu ya. Tetapi memang ini adalah teori yang memang benar-benar yang sudah teruji ya. Setelah saya mendalami CGP ini. Ya, teorinya katanya teruji ya, bahwasanya dengan restitusi ini maka ada nilai-nilai kebajikan yang akan timbul dalam diri murid ya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah tadi ya. Kemudian mungkin ada timbul pertanyaan, apa yang kamu yakini ya. Ini menanyakan keyakinan, maksudnya apa yang telah kamu yakini, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Ya, misalnya dia terlambat, jadi dia bisa mengatakan bahwasanya dia sendiri yang melakukan, tapi dia harus menemukan solusinya, seperti itu. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, inilah yang direkomendasikan dari Dayan Gosin untuk melaksanakan, yaitu budaya positif dalam bentuk restitusi. Ini sudah berapa? 30. Baik, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan antara kita dengan murid. Nah, tapi hubungannya bukan tanda kutip ya, maksudnya hubungan belajar ya. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada murid ya. Misalnya menawarkan itu, kalau seandainya kamu sudah melakukan kesalahan ini, jadi kita tawarkan untuk memperbaikinya apa yang bisa dilakukan. Jadi kita tawarkan. Jadi bukan paksaan. Nah, jadi kalau paksaan itu kan memang hukuman betul ya, memaksa betul. Sudahlah terlambat, besok kau bawa, ya kan? Tanah 1 karung, ya kan? Ini memaksa gitu ya. Jadi bukan dia, tetapi kalau misalnya anak, baik pak, besok saya bawa tanah 1 karung. Nah, ini solusi dari dia. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya, lebih menuntut ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, itu ada 9 ciri-ciri restitusi. Oke, sesuai dengan permintaan Pak Anggi, Bapak Ibu, katanya dia ngantuk, lelah. Bagaimana supaya diadakan ice breaking? Oke lah Bapak Ibu, supaya ini Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri kembali. Kita melakukan gerakan-gerakan lagi supaya semangat, ya Pak Nur, semangat. Oke Bapak Ibu, ya kita lanjut. Bu Anissa, biar semangat. Mudah-mudahan tahun depan bisa jadi JGP juga. Ice breaking Bapak Ibu, ini gerakannya. Sebenarnya ini gerakan yang lama, tetapi mungkin ini hanya antaranya. Hah? Udah nggak ada lagi, saya siapin ini aja. Nah, oke. Ikuti aja gerakannya Bapak Ibu ya. Pada hari Minggu kutur ayam naik istimewa duduk di muka duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja mendali kuda supaya baik jalannya. Perut. Kan suara sambil
Bagaikan suara satu. Siap-siap Bapak Ibu ya, ini agak cepat sedikit. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Udah habis panggilan, nggak ada lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Materinya nggak banyak lagi kok, 3 lagi. Nggak banyak tapi 3 lagi ya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Apa sih sebenarnya keyakinan kelas itu Bapak Ibu? Oke, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang ada. Jadi, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, ini jawabannya. Oke, Bapak Ibu. Jadi, kenapa harus keyakinan kelas? Jadi dari awal itu, yaitu di sini ada contoh. Di bulatan pertama, peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif. Jadi yang selama ini kita terapkan Bapak Ibu, yang selama ini kita terapkan adalah peraturan kelas ya. Jadi peraturan kelas ternyata itu tidak memberikan dampak yang sangat luas ya, tetapi dampaknya sangat kecil ya. Dan itu peraturan biasanya sifatnya juga lebih kepada penghukum ya, bukan kepada pembiasaan. Nah, kemudian untuk cakupan yang lebih luas lagi adalah dari peraturan kelas kemudian naik kepada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas inilah Bapak Ibu yang biasanya sekarang ini sudah tidak asing bagi Bapak Ibu, karena sudah hampir dari Bapak Ibu semua sudah melakukan yang namanya keyakinan kelas di setiap mata pelajarannya ya, baik itu mata pelajaran bahasa Inggris, matematika, fisika, PAI, ekonomi dan lain sebagainya. Mungkin ini sudah Bapak Ibu terapkan juga. Nah, jadi dari peraturan kelas kita ciptakan menjadi keyakinan kelas, barulah timbul dari lingkungan yang positif. Artinya ketika kita sudah membuat keyakinan kelas pada diri anak, otomatis lingkungan di sekolah, baik itu dari anak sendiri, kemudian juga dari kita, maka itu akan menciptakan yang namanya lingkungan budaya positif ya, lingkungan yang positif. Artinya anak sudah meyakini tindakan yang salah dan dia tahu atas kesalahannya dan dia mencoba untuk memperbaikinya. Nah, ini adalah sudah satu upaya bahwasanya kita sudah menciptakan lingkungan yang positif. Gitu Bu ini ya, maksudnya gitu ya. Ya. Kemudian, nah, setelah lingkungan positif terjadi Bapak Ibu dari keyakinan kelas yang telah kita lakukan, maka akan terjadi dampak yang besar, itu menjadikan satu sekolah kita menjadi budaya positif. Artinya semua tindakan-tindakan yang kita lakukan di sekolah ini akan menghasilkan budaya positif di sekolah kita, terutama di SMA Negeri 1 Binaan Pesisir. Oke, Bapak Ibu, kita singkat saja. Nah, dari dua gambar ini Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Ada yang bisa mencoba menjawab? Bu Rini, Bu Mary, Bu Nisa, Bu Aslia, Bu Aini, mungkin Bu Desi, Bu Ervin, atau bapak-bapak yang ada di luar. Nah, yang pertama, gambar pertama adalah gambar kedua.
Kita kesempatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, jaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kemudian ada kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Mengapa? Ada yang bisa bantu jawab, Bapak Ibu? Pak Gifran? Minum dulu kali ya. Haus ya. Itu kan ada 2 gambar. Yang gambar pertama ini gambar kedua. Jadi yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Berikan alasannya. Yang kanan. Ya ini nih, gambar sebelah sini. Alasannya? Alasannya Pakai mic. Iya. Oh ya, baiklah. Kalau menurut saya pribadi sebagai pengamat, jadi tadi apa Pak? Keyakinan kelas manakah yang Ya. merupakan keyakinan? Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Kalau menurut saya, yang pamflet hijau, Ya, yang apa tuh? pamflet hijau. Ya, apa tuh tulisannya? Kesepakatan kelas. Sama-sama kesepakatan, Pak. Ya, maksudnya kesepakatan kelas. Ya. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Nah, itu salah satu keyakinan kelas. Terus menjaga kebersihan. Ya, pokoknya tuh sebelah sini. Yang pamflet pertama. Kalau pamflet kedua, kenapa saya tidak pilih pamflet kedua? Itu tidak termasuk keyakinan kelas. Ya, kenapa? Kenapa, Pak? Karena biasanya keyakinan kelas itu aturan yang dibikin oleh siswa dan guru. Biasa seperti itu. Kalau di yang nomor 2 itu enggak gitu. Saling menyayangi. Ya. Seharusnya bukan saling menyayangi, saling menghargai Asik. setiap pendapat. Itu menurut Pak Gifran ya. Berarti yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Berarti Pak Gifran memilih yang sebelah sini ya. Ya. Jauh. Alasannya tadi itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang berbeda dengan Pak Gifran atau podo wae? Podo wae. Atau sama dengan Pak Gifran pendapatnya Bapak Ibu? Ibu-ibu, bapak-bapak nggak ada, jadi saya cuma mandu ibu-ibu aja nih. Bapak kabur. Sama. Jawabannya. Nah, jadi yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Yang disampaikan Pak Gifran tadi ya benar, karena yang merupakan keyakinan kelas itu yang sebelah sini. Kenapa? Karena yang membuat kesepakatan yang buat keyakinan kelas adalah dari anak semua. Datang tepat waktu, mengucap salam, berarti dari anak semua. Kenapa tidak ke yang sebelah sini? Kalau yang sebelah sini berarti kami murid ini lebih ke yang ini dominannya. Kalau ini memang anak semua yang aktif dalam membuat keyakinan itu, ya. Bukan daripada yang nomor 2. Makasih Pak Gifran menyampaikannya. Oke, bisa kita lanjut Bapak Ibu. Inilah kegiatan pendalaman keyakinan kelas menggunakan tabel T dan Y. Jadi Bapak Ibu yang sudah biasa menerapkan keyakinan di kelasnya, Bapak Ibu mungkin ada yang membuat tabel Y maupun T, ya. Kalau di tabel Y itu terdengar, terlihat, berperilaku, ya, terdengar, terlihat. Saya ada contohnya juga sih, cuman harus dibuka lagi, kayaknya ribet ya. Kita next saja ya. Hormat. Nah ini misalnya terdengar ya, ini format Y, tabel T dan Y. Kalau Y berarti terdengar di sini satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi. Nah ini kata-kata yang biasa terdengar oleh kita, ya, yang kita lakukan di tabel Y ini. Kemudian terlihat itu berarti kegiatan yang
kelihatan kegiatan yang nampak, ya. Kegiatan yang nampak itu berarti berempati terhadap perasaan orang lain. Nah, karena tadi misalnya yuk saya bantu, misalnya karena tadi siswa atau murid tadi membantu, saling membantu, berarti ada yang kita lihat adalah mereka tuh saling berempati, saling tolong menolong, kan begitu. Kemudian ada memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Jadi apa namanya, terlihat misalnya tadi murid tadi kalau dia minjem barang itu harus izin, ya. Kita melihat murid itu seperti itu, ya. Kemudian perilakunya yaitu tersenyum ramah, ya, perilaku yang dilakukan. Kemudian memberikan salam dan hormat, kemudian berjabat tangan, itu yang kelanjutannya. Kemudian memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Kemudian kalau di sini di tabel T-nya, ya, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Misalnya datang tepat waktu, berarti sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari, dia nih acuh, ya. Nah, ini artinya kebalikan, ya. Kalau tabel T ini kebalikan, tampak seperti dan tidak tampak seperti, ya. Kemudian ada yang kedua itu bekerja, tampak seperti dan tidak sampai seperti. Misalnya tekun bekerja dan menyimak guru, tidak mendengarkan guru kalau berbicara. Nah, itu tabel T-nya bagian bekerja. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelas atau peraturan? Keyakinan. Keyakinan. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan. Peraturan atau keyakinan? Peraturan. Hah, apa tuh? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Peraturan. Keyakinan, ya. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan. Bergantian atau menunggu giliran. Antri. Gunakan masker. Peraturan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan. Oke, kita cekidot, ya. Oke. Nah, yang ditanya di luar daripada ekspektasi, ya. Jadi kalau peraturan itu, ya, dengan keyakinan kelas, ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini maksudnya nilai kebajikannya, Bapak Ibu, bukan keyakinan kelasnya, ya. Jadi nilai kebajikan yang didapat adalah tanggung jawab, ya. Dilarang mengganggu orang lain, ya. Nilai kebajikan dilakukan itu menghormati orang lain, menghormati orang lain, berkomitmen dan seterusnya. Oke lah, next time. Masih 4, ada 2 lagi, ya, Bapak, ya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar itu ada 4 kebutuhan dasar manusia, ya. Yang pertama, yang pertama itu bertahan hidup. Ada 5, ya, bukan 4, 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Ini kebutuhan manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Ketiga, kebebasan, kesenangan, dan yang terakhir kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Hah? Ya, ini dijabarkan, Pak. Jangan banyak ini, ya. Kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup. Jadi setiap orang akan melakukan apapun untuk dia bertahan hidup, ya. Ya, itu kebutuhan dasar manusia pasti, ya. Apakah dia untuk makan, apakah dia untuk menuntut ilmu, terutama untuk murid kita. Tujuannya dia menuntut ilmu karena untuk bertahan hidup di suatu hari nanti. Nah, itu pasti tujuannya akan dilakukan. Dia mengharapkan cita-cita, ya kan? Berarti dari cita-citanya itu dia akan melakukan pekerjaan. Bagi itu pekerjaan akan menghasilkan uang, ya. Uang itu bisa untuk beli makan, ya. Maka itu akan apa namanya, menjadikan dirinya untuk selalu bertahan hidup. Kemudian penguasaan. Jadi sifat kebutuhan dasar manusia penguasaan. Jadi setiap kita punya sifat yang intinya pengen menguasai atau pengen punya penguasaan atau menguasai sesuatu apapun itu. Itu adalah sifat dasar manusia, ya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu pasti kita pengen penguasaan. Sudah punya PT 1, pengen punya PT 2, ya.
yaitu sifat kita ingin berkuasa, maka itu adalah kebebasan manusia. Kemudian kebebasan, sudah jelas, ini biasa Pak Gifran ya, suka kebebasan ya. Contohnya di dalam kelas, anak ini kita jangan menjudge anak ketika dia gelisah di dalam kelas, maka jangan dalam teori ini kita tidak bisa menjudge anak bahwasanya dia sedang misalnya gelisah atau dia ngantuk atau dia nggak suka dengan pembelajaran kita. Ternyata tidak begitu Bapak Ibu. Nah, ternyata anak tersebut mungkin pengen kebebasan. Apa kebebasan yang dilakukan, yang ingin dilakukan? Yaitu dia mungkin bosan belajar di dalam. Dia ingin kebebasan, mungkin dia ingin belajarnya di luar kelas. Nah, itu yang yang saya dapatkan teorinya dari teori ini ya. Kemudian kesenangan. Ya. Kebutuhan dasar manusia itu memiliki yang namanya pengen selalu ingin adanya kesenangan ya. Ini sudah pasti ya. Kemudian yang terakhir kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau ada anak yang Bapak Ibu kita temui dia apa namanya misalnya seperti over apa tuh namanya apa namanya seperti butuh perhatian, butuh kasih sayang ya. Nah, inilah rasa apa namanya kebutuhan dasar manusia, bahwasannya setiap manusia itu perlu adanya kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita banyak menemukan misalnya anak yang broken home ya, maka dia akan melakukan hal-hal yang di luar ekspektasi. Nah, sebenarnya anak ini butuh rasa kasih sayang dan pengen ada rasa diterima. Misalnya dia di kelas dikucilkan seperti kayak bullying, itu termasuk rasa tidak diterima ya. Nah, setiap anak ataupun kita itu pengen ada rasa kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan kita tadi. Baik Bapak Ibu, itu kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian yang materi ke-6 ada 5 posisi kontrol guru ya. Baik Bapak Ibu, saya tidak jelaskan dengan secara lugas. Bapak Ibu nonton saja video di mana videonya ya. Nanti baru kita jelaskan. Biar agak sedikit. Baik Bapak Ibu, ini saya tayangkan saja video yaitu dari 5 posisi kontrol guru. Guru hebat dalam penerapan disiplin positif. Silakan disimak Bapak Ibu. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi Nggak kuat ya? proses perjalanan seorang didik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Rosen dan contoh penerapan. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pemberi, 2. Posisi tidak merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Iya, nyari info. Belum saya tutup memang. Udah aku tutup. Saya tadi nyari web. Makanya saya kunci videonya dulu. Gerbangnya 25 menit lagi. Pas lah. Pas. Iya, pas. Hah? Selalu terlambat. Oke, masa terlambat? Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali kamu
berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menuduh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi menghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur kepala sekolah, nak. Bisakah ibu yang bisa membina kamu? Duh, gimana ini? Maaf, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ketemu bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ketemu bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Mana Ibu? Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya rumah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar saya kencang, tetap gak kesenja Bu. Ya sudah sangat. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini bukan absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Iya Prin. Kayaknya sini-sini saja di depan. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di
sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk memantau murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ilustrasi. Messi. Selamat pagi kalian. Ya, sekolah maksudnya sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya kalian? Mampu. Saya lupa saya semalam. Ya. Baiklah. Ya, Keyakinan sekolahnya mana yang kamu tingkatkan? Orang diri sendiri dan Apalagi orang lain mungkin aku setia. ada. Jadi, apakah Nara meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Nara bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Nara mempunyai alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan dia? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Nara adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai saya alarm apa nih, Nara? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Nara. Dan yang mungkin perlu dilakukan Nara agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Nara, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling Oke, baik Bapak Ibu. Jadi dari kelima posisi kontrol tadi, yang sering kita lakukan itu di posisi yang mana Bapak Ibu? Ulangi lagi. Ya nggak bisa kan. Mana ya? Semuanya kayaknya pernah. Pernah ya? Pernah. Ya. Jadi ada 5 posisi kontrol tadi sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai apa tadi? Teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer ya. Jadi kalau penghukum itu kayaknya lebih sering kita gunakan sering kayak penghukum Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kalau anak telat itu kita langsung aja sini tanda tangani langsung apa namanya, misalnya kertas apa itu ya. Nah jadi itu dari segi hukum ya, 5 posisi kontrol guru. Nah jadi tadi sesuai dengan yang direkomendasikan oleh kita sebagai posisi manajer, artinya posisi manajer ini adalah di mana anak tidak terhukum secara apa namanya eksplisit ya, tetapi anak lebih menyadari kesalahan dan dia akan melakukan tindakan
ke depannya, supaya agar bagaimana tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Nah, itu adalah rekomendasi dari 5 posisi kontrol, ya. Baik Bapak Ibu, ini tak perlu lagi saya jelaskan lagi ya. Kalau pembuat merasa bersalah ini kadang-kadang anak itu cenderung kita memang anak itu merasakan bersalah betul, ya. Jadi sehingga kadang-kadang anak kita buat itu kadang-kadang tak mau sekolah lagi, ya. Besok tak mau sekolah aja, kan. Nah kemudian ada juga kita menjadikan sebagai teman, posisi sebagai teman, ya, SSD ya, sekenal dan sedekat. Nah sebenarnya dari yang yang tidak dianjurkan sama sekali itu adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah, karena ini termasuk daripada identitas gagal, ya. Artinya tidak ada kesadaran. Jadi betul-betul gagal dalam posisi ini. Nah kemudian kalau teman dan pemantau ini sudah ke tahap identitas yang berhasil atau sukses, tetapi yang lebih ininya lagi kalau seandainya kita dalam posisi manajer, karena posisi manajer ini adalah menghargai dirinya sendiri, seperti Naren tadi di video cuplikan tadi, dia lebih menyadari dan menghargai diri sendiri untuk bagaimana caranya supaya dia tidak terlambat lagi, dan dia sudah paham bagaimana untuk melakukan tindakan itu. Baik Bapak Ibu, sudah habis. Oke, ini pertanyaan-pertanyaannya yang tadi ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini pembuat orang merasa bersalah. Kalau kalimat seperti ini, kemudian kamu tidak pernah benar, ya, ini menghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini posisi teman. Apakah kamu mendapatkan sedikit bintang hari ini di pemantau? Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini manajer dan kamu selalu yang paling terakhir, ya. Nah ini bergerak di antara peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah, kemudian nilai-nilai manajer dan lebih tepatnya untuk memperbaikinya. Materi terakhir, segitiga restitusi. Bisa dipakai. Segitiga restitusi ini adalah tahapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu, ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, kalimat yang muncul dalam menstabilkan identitas ini ketika anak melakukan kesalahan, maka akan timbul kalimat seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan, ya kan? Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Maka kita harus mengatakan kepada anak, dulu Bapak juga pernah melakukan hal itu. Nah, itu menstabilkan identitas. Jadi seolah-olah anak tidak terhukumi dengan kesalahan yang bertubi-tubi, ya. Kemudian tahapan yang kedua itu validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Misalnya kamu tentu punya alasan melakukan hal ini, ya. Misalnya anak terlambat, tentu dia punya alasan, ya. Kenapa dia terlambat, ya. Kadang kita terlalu saya pribadi dengan anak tuh karena belum mengetahui hal yang ini, ya, kadang-kadang kita langsung menghukumi anak dengan tidak menanyakan alasannya. Alah, pasti kamu banyak alasan, beribu-ribu alasan pasti kamu cari. Nah ini kita tidak mengetahui secara detail sebenarnya alasan anak itu apa, ya, kenapa dia bisa terlambat. Nah kita kan pengen tahu dan pengen mencari tahu itu, ya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, ya? Nah itu kalimat yang juga perlu ditanyakan untuk validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Nah kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah keyakinan di sini adalah keyakinan yang sudah disepakati bersama kita. Seandainya dia melanggar dari misalnya mata pelajaran kita, berarti keyakinan kelas yang sudah dibuat antara misalnya mapel saya, mapel bahasa Indonesia dengan yang dilakukannya. Atau kita bisa juga melakukan segitiga restitusi ini dengan lintas. Artinya misalnya ketika anak bermasalah dengan guru lain, kita juga bisa melakukan hal ini, yaitu melakukan segitiga restitusi terhadap anak tersebut, ya.
Nah, menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita munculkan kepada diri anak ketika kita melakukan yang namanya segitiga restitusi, ya. Nah, misalnya mensampaikan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, sebenarnya ini gagal ya dalam diri anak, tapi karena kita sudah stabilkan identitasnya. Misalnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini stabil anak, berarti dia bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan tersebut. Tetapi setiap orang dan manusia pasti pernah melakukan kesalahan itu, ya. Kemudian validasi kebutuhan itu misalnya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada anak ketika melakukan kesalahan. Kemudian menyampaikan kelas, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Apa keyakinan yang sudah kita sepakati? Apakah kamu masih ingat kesepakatan yang sudah kita sepakati misalnya? Nah, ini bisa juga kita tanyakan kepada murid. Kemudian kita tanyakan nilai-nilainya. Misalnya ketika dia tidak membawa tugas dengan tepat waktu, nilai apa yang sudah kita yakini di kelas tadi dengan keyakinan kelas? Misalnya dia menjawab, tentunya dia bisa menjawab kan? Misalnya nilai disiplin. Nah, karena telat dalam memulai tugas. Nah, dia bisa menjawab itu. Intervensi 30 detik, apakah kamu ini nggak usah. Refleksi, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Buat pertanyaan lah ya. Sesi tanya jawab maksudnya. Ini refleksi untuk saya ya. Kayaknya nggak penting ya. Bahasan apa yang muncul selain ini? Itu refleksi untuk kami setelah kami. Iya, maksudnya refleksinya. Setelah kami mendengarkan atau apa yang kami. Iya, maksudnya saya mau nanyakan itu. Iya. Perlu kan refleksi? Ya itu tadi tas saya nah. Ya, refleksi. Kayaknya udah habis tuh kan. Nah. Oke Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada refleksi. Ya, ada 4 pertanyaan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Saya nggak buat-buatkan itu lagi, tetapi langsung saja. Mungkin ada yang berkomentar Bapak Ibu. Silakan. Nah, coba Bu, silakan Bu Rini. Nah ya, silakan Bu. Baik Pak Patrik, atas kesempatannya. Refleksi mengenai materi budaya positif pada hari ini. Yang pertama, hal apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan bahwa budaya positif itu tidak akan bisa terbentuk tanpa adanya lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik bisa terbentuk karena adanya keyakinan yang telah kita sepakati secara bersama. Terus perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Perasaan yang muncul itu yang jelas saya merasa senang. Akhirnya ketemu titik temunya di sini bahwa yang namanya disiplin itu memang disiplin itu suatu keharusan dan itu memang harus dari diri kita. Nah, itu dikaitkan dengan motivasi intrinsiknya. Karena disiplin itu tidak akan terbentuk kalau tidak ada motivasi dari dalam diri. Nah, selama masih eksternal itu tidak akan menjadi sebuah budaya. Tapi jika sudah intrinsik, itu nanti lama-kelamaan akan bisa menjadi sebuah budaya. Peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Peran Among yang saya ikuti modul ini ya? Budaya positif. Peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Ya, saya sebagai pendengar gitu ya maksudnya. Ya. Ya, jadi sebenarnya refleksi ini kan. Oke, baik. Saya sebagai pengamat dan pendengar sekaligus
selama materi ini dan menarik kesimpulan-kesimpulan untuk bisa diterapkan materi ke depannya. Yang keempat, saya akan menjadi amongnya seperti apa setelah memiliki modul ini. Insya Allah jika ke depannya kita akan sudah mengetahui hal baik dan yang tidak selama materi ini, ya berarti yang tidak baiknya mulai kita tinggalkan, yang baiknya kita ambil dan mulai kita coba untuk konsisten ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu yang lain mencoba, Bu Mary, Bu Nisa, Bu Asria. Biar ada kontribusi. Masa satu aja yang masih refleksi ya. Panggi boleh? Itu gaya apa? Sebelah cover boy. Ada. Iya benar-benar ya. Yang nggak perlu dimasukin ya. Nah. Iya. Baik. Lanjut Pak Taufik. Terkait dengan refleksinya untuk nomor 1, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Jadi yang saya dapatkan setelah tadi yang mengikuti pemaparan dari Pak Taufik, bahwasanya dalam hampir sama sebenarnya kayak Bu, dalam menerapkan budaya positif di sekolah itu ya yang terpenting adalah sudah ada kesadaran dari dalam diri kita masing-masing. Karena kalau misalnya nggak ada kesadaran, ya maka apa pingsan, iya pingsan. Ya maksudnya kesadaran diri. Kalau misalnya kita nggak sadar akan pentingnya sesuatu hal atau akan kebaikan yang akan kita lakukan di sekolah, maka ya akan percuma. Jadi makanya tadi di dalam pemaparan Pak Taufik lebih menekankan kepada intrinsiknya, dorongan dari diri sendirinya itu. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang pertama senang. Kemudian yang kedua tuh kita kayak kembali lagi ke beberapa Tahun. bulan yang lalu, gitu kan. Jadi mengingat masa-masa saya dulu berada di depan, jadi ada rasa kangen juga gitu kan. Kemudian yang ketiga, peran guru lah, kita ngomongnya tidak dari guru aja. Peran guru seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Peran guru atau peran among? Kalau peran among atau peran peserta gimana tuh? Kalau perannya, kalau sekarang saya sebagai ini ya pendengar ya, sebagai pendengar, pengamat, pemerhati, karena mengikuti apa yang sedang Pak Taufik paparkan di depan tadi. Kemudian yang keempat, saya akan menjadi among atau guru yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Ya tentunya kalau dari tadi ada berapa? 5 macam ya. 5 macam. Saya mungkin akan menerapkan dan akan menjadi among yang seperti yang tadi sebagai apa? Manajer. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol. Posisi kontrol. Posisi kontrol kan ada 5 kan sebagai manajer. Dan itu mungkin sampai sekarang belum bisa saya lakukan karena kita pun masih bertahap ya, masih belajar, dan semoga ya kedepannya semakin kita sering berlatih, semakin kita sering mendapatkan materi-materi dari Bapak Ibu CGP, dan nanti juga akan dilanjutkan oleh CGP angkatan ke 11 Bu Mary ya, dan nanti kedepannya bisa kita praktekkan, dan insya Allah kita semua Bapak Ibu bisa menjadi dan memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, cukup ya. Cukup. Terima kasih Pak Anggi yang telah refleksi hari ini, Bu Rini, Bapak Ibu yang lainnya. Baik Bapak Ibu, mungkin
ini saja diseminasi budaya positif yang saya paparkan pada pertemuan kali ini. Semoga paparan ini mendapat manfaat terutama untuk diri saya, karena ini saya saya paparkan, saya jabarkan sebenarnya untuk diri saya sendiri, bagaimana kedepannya nanti saya bisa menerapkan budaya positif dari ke-6 modul atau 6 materi tadi. Nah, mudah-mudahan dapat menerapkannya. Dan yang terpenting adalah ketika kita mau menerapkan sesuatu hal yang baik atau hal yang positif, tentunya kita tidak bisa sendiri, terutama saya tidak bisa menerapkan sendiri, tentunya butuh kolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya, baik itu dari kepala sekolah, Bapak Ibu majelis guru beserta TU dan stakeholder yang ada di sekolah ini. Tentunya adanya kolaborasi, barulah cita-cita kita menjadikan sekolah dengan lingkungan yang berbudaya positif akan bisa terwujud, insya Allah. Nah, baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bareng Bapak Ibu ya. Nah, ini belum foto yang ininya.